RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Bapak Ibu ya saya hormati, perlu diketahui bahwasanya di Perwa 47 itu 2025 terkait dengan program akses wilayahan ada 6 poin yang menjadi prioritas pembangunan selaras dengan visi dan misinya Pak Wali Kota. Yang pertama ini terkait dengan KBS, insya Allah jika ini akan menjadi kegiatan kami. Yang kedua terkait dengan stunting. Yang ketiga pengembangan UMKM. Yang keempat adalah ketahanan pangan. Yang kelima adalah kemiskinan. Yang keenam adalah infrastruktur dasar. Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan pemahaman Perwa 47 tahun 2025 ini. Nah, ini adalah bagian dari kami Pak untuk implementasi terkait ruang lingkup kegiatan yang diamanatkan di Perwa. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, penting kiranya ini menjadi informasi seorang Sunda mama dan sasir sabeuneureun kanggo pelaku UMKM di dia hadirna PHC ini bisa memfasilitasi Bapak Ibu selaku pelaku UMKM. Tidak kalah penting juga informasi ini bisa disampaikan oleh para ketua LKK, RW-nya, PKK, Posyandu-nya, LPM-nya untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Ini mengenalkan saja bahwa kita sekarang paham bahwa sertifikat halal itu diwajibkan untuk semua barang yang beredar di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, pada akhirnya yang ke ekspor pun nanti di negara tertentu juga melakukan kewajiban sertifikat halal. Jadi yang mau ekspor juga harus punya sertifikat halal. Sertifikasi halal ini tidak berdiri sendiri Bapak dan Ibu yang saya hormati. Dia melibatkan banyak sektor. BPJPH sebagai mandatori untuk mengeluarkan sertifikat itu meminta atau menunjuk LPH, tadi lembaga pemeriksa halal, melakukan audit terhadap pelaku usaha. Apakah kemudian produk yang disertifikasi layak mendapatkan sertifikat atau tidak? Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ini sudah bersertifikat, ini belum? Di logo halal Indonesia harus ada nomor ID-nya. Di bawahnya itu ID sekian. ID sekian itu bisa di tracing di websitenya BPJPH. Di bawah halal Indonesia ini Bu, ini ada nomor ID sekian. Di labelnya. Jadi label yang tidak ada nomor ID berarti itu belum punya sertifikat, belum disertifikasi. Saya sudah hafal, tapi nggak ada itu ya, maksudnya ID-nya Harus ada. Lihatnya di mana? Di BPJPH. Sertifikat yang Ibu keluar terima sudah ada. Itu ada nomor ID. Ibu harus cantumkan di sini. Iya. Jangan itu aja. Kalau begini belum sertifikasi. Sebetulnya. Iya. Harus ada. Iya. Ibu periksa sertifikat halal yang Ibu miliki, itu ada nomor ID-nya. Iya. Nah, ada dua regulasi untuk sertifikasi halal. Pertama, yang namanya reguler. Reguler ini adalah inisiatif dari pelaku usaha untuk mensertifikatkan melalui jalur LPH. Dan satu lagi ada self declare, pernyataan sendiri. Ini berlaku untuk UMKM pada awalnya, tetapi sekarang ditutup. Ya, karena ada kasus kemarin, ada produk yang bersertifikat halal tapi bentuknya babi atau mencantumkan wine. Ya, keran ini sekarang ditutup setahu saya. Nanti tolong Bapak dan Ibu konfirmasi bahwa self declare untuk sementara ini dibekukan. Jadi semua masuk ke reguler.
ini kira-kira alur proses yang reguler saja saya jelaskan, karena kalau yang self declare ya boleh sebagai pengetahuan bahwa pelaku usaha itu harus membuat akun di Si Halal terlebih dahulu. Si Halal ini adalah akun online yang mewadahi komunikasi antara KPU dengan BPJPH yang akan mengeluarkan sertifikat. Jadi semua proses online. Ini yang disebut dengan SDPH, agak teknis Pak Lurah. SDPH ini ada 5 azasnya. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha. Itu dulu. Jadi ada komitmen dari pelaku usaha untuk melaksanakan sistem jaminan produk halal secara berkesinambungan dan konsekuen. Tanpa ada komitmen ini nggak mungkin sertifikat itu bisa keluar, mungkin iya, tapi terpelihara. Artinya apa? Ada tanggung jawab moral dari pelaku usaha untuk betul-betul menyampaikan produknya ke konsumen. Kalau yang halal nggak halal, kalau yang belum halal ya jangan bicara halal. Ya pada akhirnya juga konsumen yang akan memilih. Ya, tapi kita edukasi karena ada sekali lagi tanggung jawab moral kita sebagai muslim dan muslimah agar apa yang kita makan dan kita minum serta kita gunakan itu halal. Bahan baku yang kita gunakan juga harus halal. Dibuktikan melalui surat keterangan dari supplier. Kalau belum bersertifikat, tadi saya sampaikan harus ada kandungannya, keterangan tentang kandungan produknya. Ya tak mungkin kalau bahan baku kita yang tidak halal, kemudian produk kita menjadi halal, sesuatu yang tidak. Oke. Kemudian setelah bahan baku, bukan hanya bahan baku, bahan pembantu, bahan penolong, dan bahan-bahan lainnya yang melekat di produk yang kita buat, itu harus bersertifikat halal. Yang kedua, mesin dan proses yang kita gunakan juga harus halal. Kulkas sekarang punya sertifikat halal, Bapak dan Ibu tahu? Iya, betul. Akan menyusul barang-barang gunaan lainnya, apalagi sendok dan garpu, kuali, yang bersentuhan yang bersentuhan langsung dengan makanan yang kita olah, minuman yang kita buat. Jadi itu harus. Selain dari halal, juga harus toyib. Jadi kalau kata halal itu melekat erat dengan toyib. Halalan toyiban. Jadi kalau halal nggak toyib, belum halal. Apa itu toyib? Kalau di manufaktur atau di proses produksi itu bersih, terbebas dari kontaminasi. Kontaminasi apa? Kontaminasi najis yang mungkin bisa menempel atau melekat. Jadi barang gunaan ini halal, maksudnya adalah toyib, terlepas dari najis. Walau pada saat proses, semakin jelas sekarang bahwa ini betul-betul mulia apa yang kita upayakan untuk kehalalan produk agar umat mendapatkan barang yang halal sehingga berkah. Itu yang kita kejar sebetulnya sih, ya. Walaupun dalam sistemnya harus ada yang kita ikuti. Nah, bentuk produk juga berpengaruh. Tidak boleh ada produk yang berbentuk babi. Tidak ada produk yang kemudian menggunakan kata-kata wine, bir, alkohol, dan lain sebagainya. Jadi penamaan produk itu juga akan
berpengaruh dalam SCPH ini. Packaging juga demikian. Ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, ini harus ada evaluasi dan tindak lanjut. Dari SCPH ini, mekanisme yang terakhirnya harus ada evaluasi. Apa itu evaluasi? Harus ada pemeriksaan berkala, internal audit namanya. Ini dilakukan oleh siapa? Ada yang namanya penyelia. Penyelia adalah orang yang memastikan bahwa SDPH ini dilaksanakan oleh PU. Ada internal auditnya, ada laporan ke BPJPH-nya. Paling tidak 1 tahun 1 kali dilaporkan ke BPJPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Cicatat Endah, didampingi oleh Kang Irsa dari PHC Kota Bandung. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan sosialisasi terkait dengan sertifikasi halal. Adapun maksud dan tujuan ini adalah bagaimana kami pihak kelurahan menguatkan dan mengembangkan para pelaku UMKM khususnya yang ada di Cisaranten Endah untuk mengurus atau mendaftarkan produknya untuk bersertifikasi halal. Selanjutnya juga kepada warga masyarakat Cisaranten Endah, para pelaku UMKM, kalaupun memang belum mengetahui silakan bisa diakses di BPJPH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang ada di bawah Kementerian Agama ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa disampaikan, bisa diakses oleh seluruh warga masyarakat Kelurahan Cisaranten Endah, khususnya para pelaku UMKM. Silahkan diakses BPJ PHP. Nah, sekali lagi Kang Irsa, saya selaku lurah mewakili warga mengaturkan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan kolaborasi sinergi ini bisa terus dikembangkan dan ditingkatkan kembali, dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa bersinergi kembali. Atur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.